yakni peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek berdasarkan cerpen yang dibaca secara berkelompok. Yang kedua, dalam bentuk pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi unsur mengenai unsur intrinsik cerita pendek di depan kelas dengan percaya diri. Selanjutnya, Ibu akan membagikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah siap belum? Sudah, Ibu. Coba sebelum kita masuk ke materinya, lihat sekelilingnya sudah bersiap belum ruangan kita? Sudah, Ibu. Sudah nyaman belum? Sudah. Nah, sebentar ya, ini lagi loading. Jaringannya tidak bagus. Oke, kita masuk ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Tujuannya, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek berdasarkan cerpen yang dibaca secara berkelompok nantinya. Peserta didik mampu mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi unsur intrinsik cerita pendek di depan kelas dengan percaya diri. Nah, pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen di kelas sebelumnya? Pernah. Nah, sebutkan kira-kira apa saja unsur pembangun cerita yang kalian ketahui. Ada tokoh. Iya, benar. Ada apa lagi? Ada latar. Benar. Ada tokoh. Iya, benar. Ada alur. Iya, benar semua. Nah, selanjutnya, perhatikan cuplikan cerpen berikut ini termasuk unsur apa? Tikus dan manusia. Nah, coba Laras bacakan ini, Laras. Saya tidak pernah menceritakan keberadaan tikus itu kepada istri saya yang membenci tikus. Sampai pada suatu hari istri saya yang justru memberitahukan kepada saya adanya tikus tersebut. Berita itu begitu tentunya melebihi kegawatan masuknya teroris di kampung kami. Oke, terima kasih kepada Laras. Selanjutnya, nah ini dia merupakan unsur-unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi 8 bagian, di antaranya pertama tema. Nah, tema itu merupakan awalan untuk menceritakan nantinya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini siapa yang bercerita di dalam cerita itu, siapa orang-orangnya. Kalau penokohan ini adalah sifat atau watak dari tokoh yang tadi. Nah, sudut pandang ini adalah sudut pandang seseorang melihat bagaimana cerita itu. Nah, alurnya dia ada alur maju, mundur, iya, bukan. Nah, latar itu seperti apa menurut kalian? Ya, benar. Selain itu latar waktu. Nah, gaya bahasa ini bagaimana dia menggunakan bahasa. Nah, amanat dalam cerpen harus memiliki amanat atau isi pokoknya. Nah, baik, lanjut ke video. Ibu ada sebuah video yang harus kalian tonton. Oke, anak Ibu. Oke, ini adalah pura-pura sombong. Kalian lihat dulu ya videonya bagaimana. Siap, ngabisin waktu kayak gini loh. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas